warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to back my channel. Nah, kali ini saya mendapatkan tugas dari Pak Dwi Pamungkas selaku dosen pengampu kita, yakni saya ditugaskan untuk menjelaskan materi matematika dari materi 1 sampai materi 6. Nah, ayo langsung saja. Nah, di sini pastinya kita selaku guru atau calon guru, kita harus memperhatikan dalam pengajaran, terutama pengajaran matematika ya, matematika di SD ini perlu diperhatikan, yaitu kita harus mengetahui nih apa sih hakikat anak SD dan pembelajaran yang baik itu ini seperti apa. Nah, yang kedua adalah teori yang digunakan, yang baik itu seperti apa. Gimana cara kita komunikasi, cara kita memotivasi, dan cara kita membuat model-model pembelajaran serta strategi yang tepat untuk si anak itu seperti apa. Nah, itu harus kita tahu gitu kan. Nah, seperti hakikat anak itu, setiap anak itu pasti dapat berkembang, dapat berubah pola pemikirannya sesuai dengan tingkatan usianya, dan setiap individu itu pasti berbeda perkembangannya antara satu individu yang satu dengan satu individu yang lainnya. Seperti apa? Jangan sampai kita misalnya mengajar kelas 3 tapi model pembelajarannya ini setingkat dengan anak kelas 5. Tidak nyambung. Dan pasti anak-anak tidak paham dengan apa yang kita ajarkan. Tidak paham dan merasa bingung, merasa sulit. Nah, jadi kita harus memperhatikan metode yang kita ajarkan. Tahap-tahap perkembangan pembelajaran yang bisa kita ketahui yaitu yang pertama adalah kekekalan bilangan atau banyak. Ini bisa diajarkan pada anak yang usianya sekitar 6-7 tahun. Nah, yang kedua adalah kekekalan materi atau zat. Ini bisa diajarkan pada anak yang usianya sekitar 7-8 tahun. Nah, yang ketiga adalah kekekalan panjang. Ini bisa diajarkan pada anak yang usianya 8-9 tahun. Nah, begitu juga dengan kekekalan luas. Ini juga bisa diajarkan pada anak yang usianya 8-9 tahun. Adalah kekekalan berat. Ini bisa diajarkan pada anak yang usianya sekitar 9-10 tahun. Dan yang terakhir ada kekekalan isi. Ini bisa diajarkan pada anak yang usianya sekitar 11-14 tahun. Nah, apa sih manfaat dari kita mengetahui gitu kan tahap-tahap pembelajaran itu seperti apa? Yang seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa kita dapat mengetahui si anak ini intelektualnya sampai mana. Jangan sampai kita mengajarkan anak yang belum siap intelektualnya. Jangan sampai kita mengajarkan di usia 6-7 dengan metode kekekalan berat gitu. Nggak nyambung dan mereka tidak tahu dan mereka merasa bingung gitu. Apa sih maksudnya gitu kan. Nah, kita juga di dalam proses pembelajaran kita harus mengetahui teori-teori yang benar, yang baik gitu kan. Nah, seperti yang disampaikan oleh teori Brunner. Nah, teori Brunner ini menyatakan bahwa setiap individu itu pasti mengalami suatu kejadian. Nah, suatu kejadian itu bisa dia gambarkan atau menceritakan kejadian atau peristiwa yang lalu, pengalamannya, dia menceritakan kembali. Nah, itu yang disebut dengan teori Brunner. Teori Brunner ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap kegiatan ya. Nah, ini bisa teori kegiatan ini dia mampu menceritakan, dia mampu melakukan sesuai dengan apa yang dia lihat.
dengan apa yang sesuai dengan dia lihat. Seperti misalnya dia melihat guru dia menyusun sebuah balok, 2 balok, 3 balok. Nah, dia juga mampu untuk menyusun seperti itu. Tata letaknya bagaimana, dia mampu menyusun dengan seperti apa yang dia lihat, seperti apa yang dia dicontohkan gitu. Yang kedua adalah tahap gambar. Tahap gambar ini yaitu si anak ini mampu untuk menggambarkan apa yang pernah dia lihat dan mampu untuk menceritakan kembali. Misalnya, dulu tuh guru itu menjelaskan ini dengan ini. Saya juga bisa menjelaskan seperti itu. Nah, yang terakhir adalah tahap simbolik. Nah, tahap simbolik ini adalah misalnya si anak melihat 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, berarti dia mampu untuk menggambarkan. Ibaratnya itu misalnya ada 2 kotak ditambah 2 kotak, hasilnya 4 kotak ya. Ya benar. Dia mampu untuk membayangkan, mampu menggambarkan sesuai dengan simbolik itu gitu. Dan itu lebih mudah untuk mereka. Nah, ada juga yang menurut teori Brunner ini ada teorema atau dalil-dalil. Misalnya yang pertama adalah teorema penyusunan guru sebagai pembantu dalam proses pembelajaran. Misalnya biasa kita sebut dengan K13 ya. K13 itu anak lebih aktif dan maksudnya lebih berperan aktif ketimbang si gurunya. Guru hanya sebagai media atau sebagai pembantu si anak, misalnya tidak tahu apa yang dia harus kerjakan. Nah, itu teorema notasi. Nah, teorema notasi ini guru bisa mengajarkan peserta didiknya dari sesuatu yang sederhana ke sesuatu yang kompleks, misalnya lebih khusus gitu. Ini adalah teorema pengontrasan dan keanekaragaman. Nah, guru penting untuk mengajarkan anak secara bervariasi dan kontras. Misalnya dalam ruang itu kan bukan hanya satu saja pembelajaran. Misalnya tidak hanya membahas tentang rumus saja. Terakhir atau yang kelima adalah teorema pengaitan. Nah, teorema pengaitan ini bisa kita ajarkan dengan mengaitkan pembelajaran satu atau cabang-cabangnya dengan yang kita ajarkan. Jangan sampai kita mempelajari apa tapi kita mengaitkan dengan apa. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita mengaitkan dengan cabang-cabang yang memang perlu kita kaitkan. Seperti itu. Cabang-cabangnya ada apa aja. Kita harus mengaitkan. Habis ini misalnya ada keliling, nanti keliling cari luas lagi, dan itu saling berkaitan satu sama lain. Nah, dalam proses pembelajaran juga kita harus memperhatikan dengan komunikasi kita antara kita sebagai guru dengan peserta didik yang kita ajarkan. Apa sih komunikasi? Komunikasi adalah sesuatu yang sarana untuk menghubungkan apa yang kita sampaikan atau yang kita inginkan agar pendengar atau agar yang kita ajak bicara itu mengerti dan paham. Nah, dalam komunikasi matematis ini berarti kita adanya sesuatu peristiwa atau terjadi dialog dengan mengungkapkan berbagai ide-ide di dalam lingkungan kelas misalnya. Nah, ini bisa dengan cara mengajukan pertanyaan, ya kan, mengajukan dugaan,
melakukan manipulasi atau penyusunan, melakukan seperti melakukan kesimpulan, menarik kesimpulan dari apa yang kita lakukan dan mengevaluasi apa yang baru saja kita lakukan supaya kedepannya lebih baik lagi, lebih menyenangkan lagi, lebih terstruktur lagi. Nah, peserta didik ini penting untuk menguasai komunikasi matematis ini agar peserta didik dapat mampu untuk mengungkapkan apa yang dia inginkan, apa yang dia mau gitu kan, apa sih yang dia harapkan gitu. Dia mampu untuk menyampaikan secara lisan maupun tulisan. Nah, dalam proses pembelajaran juga ada yang namanya motivasi pembelajaran. Pasti kita atau kadang kita sendiri atau anak didik kita pasti merasa malas, bosan, merasa tidak ingin gitu, tidak bersemangat untuk melakukan proses pembelajaran, proses pengajaran misalnya. Nah, kita pasti ingin perlu dimotivasi. Nah, apa sih motivasi itu? Nah, motivasi adalah sesuatu yang mendorong untuk melakukan kegiatan atau hasrat, keinginan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Dalam motivasi ini ada yang namanya motivasi dari internal atau dalam dan eksternal dari luar. Internal ini seperti contoh dari dalam diri kita. Internal berarti dalam, ya kan? Dari dalam kita, misalnya dari perilaku kita, harapan kita. Ada dalam diri kita perilaku, pemikiran-pemikiran yang memotivasi. Oh, saya harus bisa. Nah, dan harapan misalnya saya nanti ingin menjadi guru yang seperti ini. Dia baik, dia mampu mengayomi, berarti dari sekarang saya harus belajar. Nah, itu internal ya, motivasi internal dalam diri kita. Nah, atau enggak eksternal bisa juga dengan dari luar, misalnya lewat penghargaan, lewat prestasi, lewat misalnya lewat keterampilan yang kita miliki, lewat hasil yang dicapai, misalnya seperti itu. Misalnya prestasi di luar gitu kan. Jadi lebih termotivasi untuk mengasah kemampuan ini si anak. Nah, ada pembelajaran juga, guru atau calon guru diharapkan mampu untuk membuat model-model pembelajaran yang tepat. Sekarang kita tahu bahwa di Indonesia sendiri tingkat pemahaman atau tingkat prestasi di matematika SD ini sangat rendah, relatif rendah. Ya, walaupun kita tidak bisa memungkiri bahwa adanya prestasi-prestasi di luar sana, tapi kebanyakan dominannya ini siswa mengalami kesulitan. Bagaimana cara kita sebagai guru untuk menghadapi tersebut adalah dengan mengajarkan metode-metode yang tepat untuk si anak. Misalnya kita mengajarkan tentang konsep dari pertama konsep dasar. Konsep dasar ini bisa diajarkan dari dasar-dasar seperti operasi bilangan, pengenalan bilangan. Ini penting ya untuk bisa menjadi pijakan untuk dapat mengetahui materi selanjutnya. Nah, yang kedua adalah konsep berkembang, pengelompokan atau pertukaran. Misalnya kita sebagai contoh, anak ini si A ini mudah bisa paham 2 ditambah 3 itu sama dengan 5. Tapi kadang ada juga yang bingung
Bingung kalau misalnya dibalik. 3 ditambah 2 hasilnya berapa? Itu kita harus ajarkan di anak bahwa 2 tambah 3 atau 3 tambah 2 itu sama hasilnya 5. Dan ada juga konsep yang perlu atau konsep yang harus dikembangkan. Misalnya dalam pembelajaran negatif atau negatif dengan positif, penjumlahan negatif dan positif, kita ibaratkan negatif itu adalah utang dan kita ibaratkan positif adalah uang kita. Nah misalnya A negatif 5 ditambah negatif 10. Nah, berarti ada utang kita nih 5 ditambah dengan utang lagi 10. Berarti hasilnya berapa? Hasilnya 15. Nah, berarti negatifnya negatif 15. Seperti itu. Ada juga dengan di dalam proses pembelajaran juga guru diharapkan mampu untuk membuat strategi pembelajaran yang tepat, yang menyenangkan. Nah, apa sih strategi pembelajaran itu? Strategi pembelajaran adalah suatu cara yang digunakan oleh siswa untuk mencapai proses pembelajaran tersebut, dapat memahami proses pembelajaran tersebut. Misalnya pembelajaran kontekstual, yaitu strategi pembelajaran kontekstual ini adalah pembelajaran yang mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari, ya kan? Misalnya, ada ayam, misalnya ada ayam. Kita ajarkan misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2. Berarti kita kaitkan, 1 ini ibaratkan ayam ada 1, ditambah ayam 1 lagi, hasilnya ada 2 ayam gitu. Kita kaitkan gitu. Nah, yang kedua adalah bermain peran. Strategi bermain peran ini mengutamakan untuk anak bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya dalam melibatkan kehidupan sehari-hari. Misalnya bermain peran dalam drama. Jadi si anak ini mampu menangkap pesan yang dipesankan dalam drama tersebut dalam bermain peran. Misalnya kejahatan itu tidak boleh. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari kalau ada yang permasalahan seperti itu, berkelahi atau apa, itu tidak baik. Yang ketiga adalah konsep belajar tuntas. Nah, strategi belajar tuntas ini adalah mengharapkan guru memaksimalkan proses pembelajarannya itu sebagaimana kemampuan si anak dalam menanggapi atau memahami proses pembelajaran yang kita ajarkan. Jangan sampai kita nanti belajarnya sampai mana tapi anak tidak paham. Nah, yang kelima, dengan strategi modul pembelajaran. Nah, ini bisa digunakan sebagai pegangan guru untuk secara sistematis, sesuai dengan pedoman yang dipaparkan. Nah, yang terakhir adalah inklusi. Nah, pembelajaran inklusi ini adalah mengidentifikasi sebuah masalah, bisa dengan topik sosial. Nah, dari topik sosial ini kita menggunakan hipotesis atau dugaan. Bisa juga dengan pemilihan kata-kata. Jangan sampai kita memilih kata-kata yang tidak sesuai dengan si anak. Nanti bisa menjadi kesalahpahaman atau anak tidak menangkap apa yang kita maksudkan. Oke, mungkin saja itu adalah penjelasan singkat atau
pembelajaran dari materi 1 sampai pembelajaran 6 yang bisa saya paparkan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata-kata, saya mohon maaf ya. Oke, jangan lupa like and share. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.